Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Istri yang tak dianggap, bagian 53. Kalian udah lihat media sosial belum? Tanyanya lirih. Serempak, Wulan dan Rizky merogoh ponsel mereka. Butuh beberapa detik sebelum wajah keduanya berubah tegang. Ini gila, Anjani, kata Rizky. Banyak banget akun nyerang kamu. Kayaknya para pengusaha yang selama ini diuntungkan dari pupuk lama mulai gerah. Iya, ini bukan cuma serangan iseng. Ini terorganisir, tambah Wulan. Ada narasi kalau formulamu bikin kerugian nasional. Anjani menghela napas panjang. Aku nggak ngerti, kenapa niat baikku selalu dipatahkan. Aku cuma pengen bantu petani kecil, supaya mereka nggak terus jadi korban sistem. Wulan menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku tahu, tapi dunia nggak selalu suka orang yang benar. Tiba-tiba, suara notifikasi ponsel memecah keheningan. Anjani melihat layarnya, pesan masuk dari nomor asing. Pesan itu pendek, tapi menusuk. Ini baru permulaan, Anjani. Kamu sudah mengganggu monopoli pupuk dan menggagalkan kuota impor beras, jangan sok jadi pahlawan. Mata Anjani membelalak. Tangannya gemetar saat membuka profil pengirim, hanya butuh 1 detik untuk mengenali wajah itu. Steven gumamnya hampir tak percaya. Wulan ikut melongok ke layar, matanya membulat. Dasar rakus, licik, brengsek. Umpatnya spontan. Rizky berdiri. Kalau Steven yang main, ini jauh lebih dalam dari yang kita pikir. Dia bukan cuma pengusaha, dia punya koneksi ke atas. Anjani terdiam. Tapi di balik ketakutannya, matanya mulai menunjukkan api kecil. Ia tahu, jika ia mundur sekarang, bukan hanya namanya yang hancur, tapi juga harapan ribuan petani kecil yang sudah percaya padanya. Ponsel Rizky tiba-tiba berdering keras, memecah keheningan yang mulai mencekam. Ia segera mengangkatnya, dan suara panik langsung terdengar dari seberang. Gawat, Bang. Bapak dan Ibu ditangkap. Suara Ratih, adiknya terdengar tercekat, seperti sedang berusaha menahan tangis. Apa? Ditangkap kenapa? Bapak punya koneksi luas. Menteri Jenderal bahkan menganggap Bapak itu guru. Seru Rizky, berdiri dari duduknya dengan nada marah. Siapa yang berani macam-macam? Ratih menarik napas panjang dari ujung sambungan. Sepertinya ada 5 orang penting, orang-orang bayangan, yang terusi karena Bapak terang-terangan mendukung proyek AJ25. Kata orang dalam, mereka sudah lama menentang reformasi pertanian organik. Dan pernyataan Bapak memicu kemarahan. Apa? Anjani ikut terkejut. Ia memegang bahu Rizky dengan wajah pucat. Mereka menyeret keluargamu juga, Rizky? Ini sudah terlalu jauh. Negara ini kemana? Kenapa semua orang dia melihat permainan kotor ini? Tenang, Kak Anjani, ucap Ratih lirih dari seberang. Kami masih coba cari tahu ke kantor hukum. Rizky segera menutup sambungan. Matanya menatap kosong, rahangnya mengeras. Tapi sebelum bisa berbicara, Anjani sudah mengambil ponselnya dan menekan nomor Menteri Pertanian yang selama ini dikenal dekat dengannya. Panggilan hanya berdering sebentar, lalu tersambung. Namun bukan suara Sandi yang terdengar. Maaf, Bu Anjani, kata seorang pria formal. Saya ajudan Pak Sandi, saat ini situasi di rumah sedang tegang. Anjani menahan napas. Kenapa? Apa yang terjadi dengan Bapak Menteri? Dari Komisi Anti Korupsi, ada dugaan beliau menerima gratifikasi dari saudara Anda, Pak Reno. Anjani menegang. Apa? Kakak saya? Tidak mungkin. Kak Reno orang lurus. Dia nggak pernah main uang, apalagi gratifikasi seperti itu. Maaf, Bu. Situasi sangat genting, kami tidak bisa berbicara banyak. Tut, tut. Sambungan terputus begitu saja. Anjani mematung, seolah dunia berguncang di bawah telapak kakinya. Dengan tangan gemetar, ia langsung menelpon Reno. Kali ini yang mengangkat adalah Rini, istri Reno,
Suaranya terdengar bergetar dan lelah. Anjani, Bang Reno barusan ditangkap. Mereka bilang, katanya Bang Reno beri gratifikasi ke Pak Menteri. Tapi itu fitnah, Jan. Demi Allah, suamiku nggak pernah ngelakuin itu. Tubuh Anjani langsung lunglai, seperti tak sanggup lagi menopang beban yang terus menghantamnya. Rizky refleks menopangnya, mencegah tubuh sahabatnya itu terjatuh. Tangis Rini di seberang masih terdengar samar. Tapi di kepala Anjani hanya ada satu suara. Formula itu, formula yang ia kembangkan untuk membantu petani kecil. Formula yang seharusnya menjadi solusi, kini berubah menjadi kutukan. Bukan hanya dirinya yang diserang. Tapi semua orang yang pernah berdiri di sampingnya, kini satu persatu dijatuhkan. Entah oleh siapa, tapi yang jelas ini bukan lagi urusan proyek, ini sudah jadi perang politik, perang bisnis, dan lebih buruknya, perang pribadi. Aku cuma pengen bantu petani, gumam Anjani dengan suara bergetar. Kenapa semua yang aku cintai harus jadi korban? Rizky menatapnya dalam-dalam. Karena kamu benar, Jan. Dan orang yang benar, akan selalu jadi ancaman bagi mereka yang hidup dari kebusukan. Anjani mengusap air matanya yang jatuh pelan. Di balik luka dan rasa bersalah, Pak Menteri, Pak Gunawan, Pak Jamal dan kakaknya Reno satu persatu diciduk. Dan Anjani sekarang merasa tak berdaya. Ponsel Anjani kembali bergetar, sebuah pesan baru dari Steven muncul di layar. Kamu sedang berurusan dengan 5 orang penguasa tersembunyi. Diko dan aku sudah berbuat terbaik untuk kamu, tapi sayang kamu terlalu angkuh dan sombong. Anjani menatap layar ponselnya dengan mata kosong. Rasanya seluruh dunia tengah runtuh, dan ia berdiri di tengahnya tanpa daya. Ia mengangkat wajahnya, menatap Wulan dengan cemas. Seberapa besar kekuasaan Atmaja? Biasa saja, nggak terlalu besar, jawab Wulan pelan. Tapi kakek Renaldi itu, dia kaki tangan dari 5 penguasa tersembunyi itu. Anjani menegang. Suasana ruangan menjadi dingin, seakan hawa ancaman ikut menyusup lewat jendela yang tertutup rapat. Siapa 5 penguasa itu? Mereka yang pegang kendali atas perdagangan dan ekonomi negara ini. Rizky angkat suara. Dari dulu Bapak suka bentrok sama mereka. Akses bisnis dalam negeri selalu dipangkas, untung saja Bapak punya usaha luar negeri. Kalau enggak, mungkin kami udah lama bangkrut. Anjani menunduk. Nafasnya berat, beban di dadanya semakin menghimpit. Kenapa mereka begitu menentang aku? Niatku cuma ingin mensejahterakan rakyat. Rizky menghela napas keras, matanya menatap lurus ke depan. Kalau tanah jadi sehat, maka makanan ikut sehat. Kalau makanan sehat, rakyat juga sehat. Dan kalau rakyat sehat serta cerdas, negara ini nggak akan bisa mereka kendalikan. Anjani menatap Rizky lama, sebuah kesadaran dingin merayap dalam dirinya. Ini gila. Sejauh itu mereka berpikir. Wulan memandang keluar jendela. Hujan mulai turun pelan, seperti menyuarakan kekacauan yang belum juga reda di dalam kepala mereka. Semua perlahan menyadari bahwa ini bukan lagi sekadar proyek pupuk. Ini adalah medan perang yang selama ini tersembunyi. Dan kini mereka sudah terlalu jauh untuk mundur. Sementara itu, Renaldi berdiri membungkuk. Tubuhnya kaku di hadapan pria tua yang mengenakan jas mewah. Wajahnya dipenuhi garis usia, namun sorot matanya dingin dan tajam. Di balik penampilannya yang anggun, pria itu memancarkan aura kekuasaan yang mengancam. Aku sudah melakukan sesuatu untuk kamu, ucap pria itu pelan namun tegas. Sekarang giliranmu membalasnya. Apa yang harus saya lakukan, Tuan? Renaldi bertanya dengan penuh hormat. Aku ingin kamu masuk ke keluarga Peter. Renaldi mengangguk cepat, Peter terikat perjanjian perjodohan denganku. Cepat atau lambat, dia akan datang memintaku menjodohkan cucunya dengan cucuku. Bagus. Pria tua itu tersenyum samar, tapi tidak ada kehangatan di dalamnya. Lakukan tugasmu, jangan sampai gagal. Renaldi menelan ludah. Maaf, Tuan, mengenai Anjani? Formulanya luar biasa. Aku ingin dia bekerja untuk negara asalku. Tanah kami harus sehat, rakyat kami harus cerdas, formula dia adalah kunci. Renaldi tampak ragu, jika dia menolak. Pria itu memalingkan wajah,
lalu menatap lurus ke jendela yang tertutup kabut. Suaranya terdengar datar dan dingin. Habisi. Renaldi mengangguk pelan, tapi di balik sikap tunduknya, ada keraguan yang menyesakan. Ia tahu, yang sedang mereka jalankan bukan hanya konspirasi bisnis. Ini adalah operasi sunyi yang bisa mengguncang satu negara, bahkan dua. Di luar ruangan, dunia tetap tampak tenang. Tapi di balik dinding kekuasaan itu, kehidupan seseorang sedang dipertaruhkan. Anjani, gadis muda dengan mimpi sederhana untuk membuat tanah menjadi subur, kini menjadi ancaman bagi para penguasa bayangan, yang telah lama mengendalikan arah bangsa dari balik layar. Di rumah Bram yang megah namun penuh bayang-bayang masa lalu, ketegangan terasa pekat di udara. Jangan pernah menduakan ibu, kata Ricky suaranya tajam, dingin. Bram menghela napas berat. Nak, aku masih butuh Rania. Sudah cukup, kamu sudah banyak menyakiti ibu. Aku akan jaga ibuku tanpa bantuanmu. Mirna berdiri membatu. Kata-kata Ricky menghangatkan hatinya, tapi ia juga tahu Bram bukan tipe lelaki yang menyerah semudah itu. Tolong beri waktu, kata Bram lirih. Aku akan selesaikan semuanya, aku akan ceraikan Rania. Aku ingin kalian kembali tinggal di rumah ini. Apapun yang kamu minta, nak, aku akan lakukan. Mirna menduga Ricky akan meminta uang atau harta, itu wajar. Setelah sekian lama ditinggalkan, setidaknya anaknya berhak atas kompensasi. Tapi saat Ricky membuka mulut, dugaannya buyar. Aku cuma minta satu hal, aku ingin Anjani. Mirna menegang, mata membulat. Apa? Ricky tak bergeming. Aku Anjani dulu sekarang dan yang akan datang. Ricky, kamu sudah gila? Bentak Mirna. Anjani? Dia itu siapa? Sekarang dia bukan siapa-siapa dibandingkan kita. Buka matamu Ricky. Banyak perempuan anak konglomerat yang akan tertarik dengan kamu, Anjani sudah mencampakkanmu. Harusnya kamu membalas kesombongannya bukan malah ingin memilikinya cukup bu, ucap Ricky tegas. Ibu sekarang sudah ada bapak. Aku menuruti ibu karena aku kasihan sama ibu yang diperlakukan tidak adil oleh si Adi sialan itu. Sekarang aku hanya ingin Anjani. Tegas Ricky cintanya sekarang berubah jadi obsesi buta. Rasanya Mirna tak percaya mendengar apa yang diucapkan Ricky. Anak yang selama ini menuruti semua keinginannya sekarang membantahnya. Ricky, ibu kecewa sama kamu, ucap Mirna kesal. Mirna, Ricky sudah besar, dia berhak menentukan jalan hidupnya, ucap Bram. Aku akan mengusahakannya untuk kamu, nak. Mirna menatap tajam. Jangan sok bijak, Bram. Kamu bahkan tidak tahu siapa Anjani itu sebenarnya. Aku gak peduli siapa itu Anjani, yang aku pedulikan adalah keinginan Ricky. Jika dia menginginkannya maka aku harus mengabulkannya, ucap Bram. Dia akan menebus semua kesalahannya dengan mengabulkan keinginan Ricky, asal jangan menyuruh cepat cerai dengan Rania. Mirna menahan amarahnya. Ia tahu, ini bukan hanya soal cinta, ini soal harga diri. Dan ia tak akan membiarkan perempuan seperti Anjani masuk ke keluarganya begitu saja. Ini adalah kesempatanku menebus dosa pada anakku, aku terima. Biarlah, asal Ricky kembali padaku, batin Bram penuh harap. Ricky hanya menunduk, tapi dalam kepalanya hanya ada satu wajah, Anjani. Setiap sudut rumah mewah ini memantulkan bayangannya. Setelah bercerai, perempuan itu justru semakin mempesona, semakin tak tergapai. Aku akan gunakan semua yang ayah punya. Uang, pengaruh, apa saja. Anjani harus kembali padaku. Harus. Ironis. Dulu saat Anjani setia, Ricky malah tak peduli. Kini, rasa bersalah bercampur obsesinya tumbuh jadi candu yang merusak akal sehatnya. Pagi itu, Bram baru saja menyesap kopi ketika ponselnya berdering. Nama Renaldi muncul di layar. Bram, aku butuh bantuanmu. Ya, ada apa, bos? Kamu harus menculik Anjani, Tuan Besar menginginkannya. Bram terdiam. Bos, anakku juga menginginkan Anjani. Kalau Anjani menolak Tuan Besar, baru serahkan ke anakmu. Tapi pastikan dia sampai ke tangan kita dulu. Bram menghela napas. Bos, Tuan Besar itu sudah tua. Kenapa dia menginginkan wanita yang pantas jadi cucunya? Dasar bodoh.
Tuan besar menganut monogami, dia setia pada istri dan keluarga. Bram hampir tertawa getir. Kalau setia, kenapa dia hancurkan keluarga orang lain? Jangan banyak tanya. Laksanakan. Sambungan terputus. Bram menatap layar ponsel, wajahnya suram. Ironi hidup. Seorang lelaki tua berbaju suci tapi berselimut ambisi, dan dirinya, boneka yang dipaksa bergerak demi kekuasaan, tapi ini bukan lagi soal benar atau salah. Dia menekan satu nomor cepat. Kumpulkan anak-anak, kita bergerak malam ini. Bersambung.